Halo, jumpa lagi sahabat sekalian dalam pembelajaran bahasa Yunani. Kali ini saya akan mengajak kita mempelajari tentang kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Yunani memiliki unsur, ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita kata kerja itu hampir kita tidak mengetahui siapa subjeknya. Contoh kata kerja melihat, kita tidak tahu siapa yang melihat. Bisa saya, bisa kamu, bisa mereka. Kita tidak tahu siapa subjeknya. Nah, kita juga tidak tahu kapan melihat itu dilakukan. Tetapi di dalam bahasa Yunani, satu kata kerja itu memberikan penjelasan pada 5 hal. Itu sebabnya kita sebut ini adalah unsur dari kata kerja. Saya contohkan ada satu kata kerja yaitu blepo, artinya melihat. Tapi dari kata blepo ini kita bisa tahu tensisnya. Tensis berbicara tentang waktu dan jenis kegiatan. Kita juga bisa tahu voice-nya, peran subjek, aktif, pasif, middle. Kita bisa tahu mood dari kata kerja itu. Ini kata kerja yang benar-benar terjadi atau ini hanya harapan. Kita juga bisa tahu siapa subjeknya, orang pertama kah, orang kedua, atau orang ketiga. Dari satu kata kerja ini kita bisa mengetahui dengan jelas, sehingga kata blepo ini tidak hanya berarti melihat, tapi waktunya dapat kita ketahui, voice-nya, mood, dan selanjutnya kita bisa ketahui. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan lihat dulu tensis. Jadi kata kerja memiliki unsur pertama yaitu tensis. Tensis dalam bahasa Yunani mengandung 2 penjelasan atau 2 hal yang dibahas dalam tensis. Yang pertama bicara tentang waktu, dan yang kedua bicara tentang jenis kegiatan. Dalam bahasa Yunani ada 3 jenis waktu: sekarang, lampau, akan datang. Sama ya dengan waktu yang kita biasa ketahui dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga begitu. Jadi inilah 3 jenis waktu. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa waktu ini semua merujuk pada waktu si penulis atau siapa yang berbicara di dalam teks. Jadi katakan saja Lukas dalam tulisannya Lukas yang berbicara, maka ketika Lukas menggunakan waktu sekarang, itu waktu sekarangnya si penulis. Ketika kata kerja itu menggunakan tensis waktunya sekarang, itu waktunya si penulis sekarangnya dulu, ya. Jadi waktu dia mengatakan itu saat itu sekarangnya dia, bukan sekarangnya kita. Ya, jadi sekarang, lampau, akan datang ini merujuk kepada si penulis. Sekarang ini adalah waktunya si penulis, jadi bukan waktu kita. Lampau juga begitu, waktu lampaunya si penulis kitab dan bukan lampaunya kita. Akan datang juga demikian, adalah waktu akan datangnya si penulis. Belum tentu waktu akan datangnya sama dengan waktu akan datangnya kita. Maksudnya begini, pada kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan nubuat, ada kalanya nubuat itu adalah akan datang, atau waktu nubuat itu adalah akan datang si penulis, ya, yang mungkin bagi kita sudah terjadi di masa lampau, tetapi itu akan datangnya si penulis. Tapi ketika nubuat itu berbicara tentang nubuat eskatologis, kedatangan Tuhan, bisa saja juga berbicara tentang akan datangnya kita juga. Jadi akan datang si penulis sama dengan akan datangnya kita. Tapi umumnya merujuk kepada akan datangnya si penulis.
Selanjutnya kita akan lihat bahasan kedua dari tenses, yaitu kind of action atau jenis kegiatan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah linear action. Saya kasih tanda titik-titik ini, maksudnya linear action itu adalah kata kerja itu terjadi secara berulang-ulang, ya, berulang. Contoh saja saya menggunakan kata kerja menjatuhkan. Ya, saya menjatuhkan pensil ini. Ya, ini berulang saya lakukan. Ini artinya linear action, berulang-ulang. Ada jenis yang kedua adalah punctiliar action. Itu terjadi satu kali selesai. Saya jatuhkan, sudah, saya tidak mengulang lagi. Satu kali selesai disebut punctiliar action. Tapi ada jenis yang lain, yaitu complete action. Nah, saya simbolkan atau gambarkan dengan titik lalu ada garis panjang. Ini maksudnya adalah kata kerja itu terjadi satu kali selesai, tapi kata kerja itu memiliki dampak. Dampaknya ini yang mau ditekankan. Satu kali selesai mirip dengan punctiliar, tapi punctiliar tidak berbicara tentang dampak dari kata kerja itu. Sementara complete action berbicara tentang dampak dari kata kerja itu. Katakan saja saya menjatuhkan botol minum, saya menjatuhkannya lalu airnya tumpah. Nah, saya menggunakan kata kerja dengan kind of action, complete action. Ya, jenis kegiatannya saya memilih complete action. Maka yang ingin saya tekankan pada kata kerja itu adalah dampak, bukan hanya satu kali selesainya. Botol minum ini jatuh, tapi dampak yang diakibatkan dari jatuhnya botol minum ini. Itu yang mau saya tekankan. Maka itu jenis kegiatannya adalah complete action. Berarti dari tenses kita belajar 2 bahasan, waktu dan jenis kegiatan. Lalu ada unsur kedua di dalam kata kerja, yaitu voice. Apa itu voice? Berbicara tentang peran subjek pada kata kerja. Ya, contoh kata kerja tadi, blepo, melihat. Kita tahu apa peran subjek. Di dalam bahasa Yunani, voice itu ada 3 bentuk. Aktif, pasif, middle. Untuk aktif artinya subjek melakukan, pasif subjek dikenai kata kerja. Nah, yang berbeda atau yang tidak biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah bentuk middle. Ya. Middle ini sebenarnya memiliki 2 fungsi. Ini saya jelaskan khusus untuk middle saja, ya. Pertama, middle itu berfungsi sebagai penjelas bahwa subjek melakukan kegiatan kata kerja itu untuk dirinya sendiri. Ya, ini ada contohnya. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Kata kerjanya menyelamatkan. Dilakukan untuk dirinya sendiri. Atau menyelamatkan itu menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah subjek melakukan kata kerja pada objek. Jadi, subjek melakukan kata kerja kepada objek lain, tapi untuk kepentingan si subjek. Nah, contohnya aku memilih dia bagiku. Jadi untuk kepentingan si kunya, si subjek. Tapi yang dipilih siapa? Bukan dirinya, tapi orang lain. Dia. Itu bedanya dengan fungsi yang pertama ini. Fungsi yang pertama ini, objeknya adalah si subjek sendiri. Aku menyelamatkan, siapa yang diselamatkan? Bukan orang lain, tapi diriku. Nah, ini fungsi dari voice dalam kata kerja, ya. Aktif, pasif, dan middle. Middle ini punya 2 fungsi. Itu yang perlu kita ingat dalam unsur yang kedua, yaitu voice. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ketiga, yaitu mood. Dalam tata bahasa Yunani, mood itu menjelaskan
real atau tidak realnya kata kerja. Nah, ini menarik. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak ketemu ini benar-benar nyata atau tidak nyata kata kerja itu. Tapi dalam bahasa Yunani ada 6 jenis mood untuk mengetahui apakah kata kerja ini benar-benar real atau tidak. Yang pertama adalah indikatif. Mood indikatif itu menjelaskan bahwa kata kerja itu sungguh-sungguh terjadi. Apakah ada kata kerja yang tidak sungguh-sungguh terjadi? Ada. Itulah kekayaan di dalam bahasa Yunani. Nah, kalau moodnya optatif, kata kerja itu moodnya optatif, maka kata kerja itu menekankan harapan atau keinginan. Artinya belum sungguh-sungguh terjadi, masih sebuah harapan. Nah, lalu ketika moodnya imperatif, kata kerja merupakan perintah. Ya, infinitif kata kerja dia menjelaskan tujuan. Ya, kata kerja yang menggunakan mood infinitif ingin menegaskan bahwa kata kerja itu adalah tujuan. Sedangkan participle menjelaskan bahwa kata kerja itu berperan sebagai keterangan. Bisa sebagai keterangan keadaan, bisa juga menjadi kata benda untuk participle. Ya, bisa dua hal, bisa sebagai kata benda dan bisa juga sebagai keterangan keadaan. Lalu yang terakhir adalah subjunctif. Kata kerja dengan mood subjunctif itu menekankan bahwa kata kerja itu belum terjadi, tapi berpeluang besar untuk terjadi. Jadi beda ya. Indikatif itu sungguh terjadi, kalau subjunctif itu berpeluang besar untuk terjadi. Sudah terjadi belum? Baru berpeluang besar untuk terjadi. Ya, inilah mood di dalam tata bahasa Yunani atau kata kerja dalam bahasa Yunani memiliki 6 jenis mood. Ya, yang selanjutnya adalah kita akan lihat person dan number. Bagi kita ini sudah sangat familiar ya dalam bahasa Inggris. Jadi personnya ini orang pertama, kedua, ketiga, numbernya adalah tunggal dan jamak. Nah, inilah kayanya bahasa Yunani. Dari kata kerja blepo ini kita bisa tahu siapa subjeknya. Oh, ternyata subjeknya adalah first singular, orang pertama tunggal, saya. Apa moodnya? Indikatif, berarti sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Lalu terus-menerus ini kita dapat dari tensesnya, present, melihat, aktif. Kalau pasif dilihat. Jadi saya sungguh-sungguh terus-menerus sedang melihat. Jadi orang ini dia berulang-ulang dan sungguh-sungguh melihat. Bagi kita memang harus mengetahui akhiran. Hanya dengan melihat akhiranlah kita tahu apa tensesnya. Ya. Lalu apa voice-nya? Apa mood-nya? Dan siapa sebenarnya subjeknya? Hanya dari akhiran ini. Saya berharap Anda semua bisa dibantu lewat video ini untuk memahami unsur yang